Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ustaz Pratama dengan NIM 22650064. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kecerdasan buatan, yaitu jurnal ilmiah tentang forward chaining dan backward chaining. Baik, pertama kita masuk pada penerapan chaining pada sistem paket pengendalian internal bank pemberian kredit pemilik rumah. Nama jurnal Ilkom Jurnal Ilmiah, volume 15, nomor 1, SSN 254877779 online dan 20871716 cetak. Judul penerapan forward chaining pada sistem paket pengendalian internal bank pemberian kredit pemilikan rumah. Penulis Apret Fautama, Adi Rizal, dan Robi Saputra. Abstraknya, jurnal ini membahas tentang sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Sistem pakar ini dibuat dengan menggunakan pohon keputusan, yaitu struktur yang menunjukkan alur logika dan alur fakta. Sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi apakah nasabah layak atau tidak mendapatkan kredit rumah, dan jika layak, maka sistem pakar ini menyesuaikan solusi berdasarkan syarat-syarat nasabah. Kemudian, termasuk pada pendahuluan. Pendahuluan bagian ini menjelaskan latar belakang rumusan masalah, penelitian, manfaat penelitian, dan batasnya penelitian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebutuhan untuk mengendalikan pemberian kredit rumah oleh bank kepada nasabah karena kredit rumah merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki risiko tinggi. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah dengan menggunakan metode forward chaining dan pohon keputusan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan solusi bagi pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Tinjauan pustakanya, bagian ini mengulas beberapa dari teori dan konsep yang berkaitan dengan penelitian seperti sistem pakar forward chaining bagi pohon keputusan kredit pemilikan rumah dan bank. Sistem pakar adalah sistem yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari para ahli dalam suatu bidang untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Forward chaining adalah metode yang mencari kesimpulan berdasarkan aturan dan fakta yang ada. Pohon keputusan adalah struktur yang menunjukkan alur logika dari aturan dan fakta. Yang menunjukkan alur logika, kredit rumah adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang membeli rumah. Dan bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan penyedia jasa keuangan dan pengawasan keuangan. Selanjutnya, kita masuk pada metodologi hasil pembagian. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan, yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan produk berupa sistem pakar. Tahapan penelitian ini adalah analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi sistem, dan pengujian sistem. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengumpulkan data dari pihak internal bank seperti kriteria, aturan, dan fakta yang berkaitan dengan pemberian kredit rumah. Perancangan sistem dilakukan dengan membuat diagram alir, pohon keputusan, dan antarmuka sistem. Implementasi sistem dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, dan framework CodeGenerator. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode black box testing, yaitu metode yang menguji fungsi dari fitur sistem tanpa melihat kode programnya. Hasil dari pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah
Sistem pakar ini memiliki tampilan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Sistem pakar ini juga dapat melakukan proses forward chaining dengan cepat dan akurat. Sistem pakar ini dapat memberikan rekomendasi berupa layak atau tidak layak, beserta solusi yang sesuai dengan syarat-syarat nasabah. Pembahasan dari penelitian ini adalah sistem pakar yang dibuat memiliki beberapa kelebihan, yaitu dapat membantu pihak internal dalam mengendalikan pemberian kredit rumah dan mempermudah proses pengajuan kredit rumah, dapat mengurangi risiko kredit macet, dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan bank. Jadi dari kesimpulannya, penelitian ini adalah sistem pakar yang dapat memberikan rekomendasi pemberian kredit rumah kepada nasabah dengan menggunakan metode forward chaining, dan pohon keputusan telah berhasil dibuat dan diimplementasikan. Sistem pakar ini dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah, mempermudah proses pengajuan kredit rumah, mengurangi risiko kredit macet, dan meningkatkan kualitas pelayanan bank. Selanjutnya, tinjauan pustaka dan metodologi. Tinjauan pustaka jurnal ini mengulas beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan sistem pakar, metode backward chaining, dan pelayanan informasi obat. Jurnal ini juga mengulas beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis Web 2, penelitian tentang sistem pakar untuk memberikan informasi obat berbasis Android 3, dan penelitian tentang sistem pakar untuk pemberian informasi obat berbasis SMS 4. Jurnal ini menunjukkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti kurangnya interaksi langsung antara pasien dan sistem, kurangnya fleksibel dalam mengakses sistem, dan kurangnya yaliditas dan reliabilitas dari sistem. Metodologi. Untuk metodologinya, jurnal ini menggunakan penelitian eksperimen dengan desain pretest post-test control group design. Jurnal ini menggunakan sampel serap banyak 100 pasien yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan pelayanan informasi obat dengan menggunakan sistem pakar metode backward chaining, dan kelompok kontrol yang mendapatkan metode konversional. Jurnal ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang berisi pertanyaan. Jurnal ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner yang berisi pertanyaan tentang tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menggunakan teknik analisis data berupa uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji independen. Hasil dan kesimpulannya. Baik, hasilnya, jurnal ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam hal tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kelompok eksperimen memiliki tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat menghasilkan 356 aturan yang dapat digunakan untuk memberikan informasi obat tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa akurasi dari sistem pakar yang dibangun adalah 100%. Jurnal ini menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemudahan dan mengakses sistem, kecepatan dalam memberikan respons, dan ketepatan dalam memberikan solusi, dan kelengkapan dalam memberikan informasi. Kesimpulannya, jurnal ini menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi obat di puskesmas, LASI Kabupaten Agam, sehingga dapat dilakukan tanpa kehadiran langsung apoteker. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa sistem pakar metode backward chaining dapat meningkatkan tingkat kepuasan, pemahaman, dan ketaatan pasien terhadap informasi obat yang diberikan. Setelah itu adalah perbedaan dari kedua jurnal. Jurnal Sistem Pakar Metode Backward Chaining untuk optimalisasi pelayanan pemberian informasi obat membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat memberikan informasi obat kepada pasien di puskesmas LASI Kabupaten Agam tanpa harus dilayani langsung oleh apoteker.
Sistem pakar ini menggunakan metode backward chaining, yaitu metode yang dimulai dari tujuan menyimpulkan atau kemudian mencari fakta-fakta yang mendukungnya. Sistem pakar ini akan menghasilkan 356 aturan yang dapat diterapkan untuk pelayanan informasi obat dengan tingkat akurasi 100%. Dan jurnal penerapan forward chaining pada sistem pakar pengendalian internal bank. Pemberian kredit pemilik rumah membahas tentang pengembangan sistem pakar yang dapat membantu pihak internal bank dalam mengendalikan pemberian kredit rumah kepada nasabah agar tidak terjadi kredit macet. Sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, yaitu metode yang dimulai dari kumpulan fakta atau data kemudian mencari kesimpulan yang sesuai. Sistem pakar ini menggunakan pohon keputusan untuk menentukan apakah nasabah layak atau tidak mengajukan kredit rumah, dan jika layak akan disesuaikan dengan level solusi berdasarkan syarat-syarat nasabah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kedua jurnal tentang dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.